Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan lagi podcast di sini. Oke, pada kesempatan pada malam ini kita ingin membahas apa itu singkatnya, secara singkat saja sih, apa itu konvergensi media. Nah, saya nggak sendirian di sini. Saya bersama dengan sosok atau yang bisa dibilang cukup berjasa lah untuk kita. Oke, kita sudah berada dengan Pak Megi. Mana? Suaranya, woi. Ya, Oke, selamat malam Pak Megi. selamat malam. Mohon maaf mengganggu sebelumnya. Ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu ke penonton Oke. secara singkat profil Pak Megi. Oke, ya, salam kenal semuanya. Saya Megi Primagara. Saya berlatar belakang jurnalis, pengalaman sebagai jurnalis kurang lebih hampir 10 tahunan lebih lah, kurang lebih lah gitu ya. Mengalami dari masa analog, digital. Jadi mengalami masa analog dan digital, mengalami juga kemudian ya ikut juga lah berperan dalam bagaimana regulasi-regulasi perubahan media ya dari masa analog ke media digital seperti itu. Untuk saat ini Bapak di jurnalis mana Pak? Kalau boleh tahu? Ya, saat ini sebagai jurnalis lepas ya. Artinya jurnalis lepas itu artinya ya lebih banyak membuat produksi dokumenter seperti itu ya. Memang kemudian di request oleh institusi atau lembaga seperti itu. Gitu. Ya, mungkin kita langsung ke topik aja ya Pak ya. Siap. Pertanyaan yang pertama nih Pak, apa sih konvergensi media itu Pak? Ya, jadi konvergensi media ini lahir ya, muncul itu kita tidak bisa lepas dari adanya internet ya, seperti itu. Kan tadinya media itu kan konvensional ya, artinya kan cuman berdasarkan ada media cetak, media radio, media TV, udah itu aja tuh. Gitu. Tapi dengan adanya kemudian internet ya, memunculkan gitu ya teknologi yang bisa kemudian menggabungkan ketiga media ini nih, gitu ya, menggabungkan foto, teks, audio visual dalam satu media ya. Nah, penggabungan konten ini yang disebut dengan namanya konvergens gitu ya, konvergensi seperti itu. Jadi konvergensi itu memang lahir dari ya internet gitu yang kemudian berdampak munculnya adalah media yang kemudian bisa menyajikan teks, audio visual, ya dalam satu tempat seperti itu. Jadi lebih simple lah ya Pak ya. Lebih modern juga. Oke, yang kedua itu apa sih pengaruh konvergensi media terhadap kehidupan Bapak nih sebagai jurnalis? Ya, jadi dalam aspek konvergensi ini ya itu memberikan dampak bagi media massa lah ya. Saya sebut secara umum media massa gitu. Media massa termasuk kan si jurnalisnya ya gitu ya. Yang pertama adalah ya pembuatan atau penyampaian berita informasi kepada publik itu tidak bisa lagi hanya berpatokan pada satu jenis konten gitu ya. Misalnya orang dulu ya baca koran ya udah baca koran gitu kan gitu. Orang kalau mau lihat gambar bergerak ya nonton TV kan gitu. Orang mau dengar audio ya dengar radio gitu ya. Tapi dengan adanya sekarang konvergensi, maka berita itu bisa disampaikan dalam bentuk teks, audio visual, image gitu ya, visual secara bersamaan gitu. Jadi nah ini di sini kemudian dituntut si jurnalisnya juga ya harus pintar gitu. Pintar maksudnya apa? Dia harus bisa mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan peristiwa itu udah bukan lagi hanya bermodalkan atau berpikirnya ini outputnya hanya satu bentuk gitu. Misalnya ada seorang wartawan dia melakukan peliputan gitu. Dia tidak bisa lagi bilang saya kan wartawan tulis, maka kepentingan saya cuma nulis doang, nggak bisa. Sekarang gitu. menyeluruh ya Pak, iya, wajib ya.
ketika dia datang ke lokasi peliputan, dia bawa handphonenya punya kamera, bisa ngerekam video, bisa motret, maka dia tidak cuma ngeliput secara outputnya untuk teks, dia juga harus siap misalnya melakukan perekaman video atau pengambilan gambar seperti itu. Jadi membuat si jurnalisnya juga harus multitasking, betul. gitu ya. Jadi dia tidak boleh berpikir ya apa outputnya saya cuma satu aja nih gitu. Udah nggak bisa ya, bisa kayak begitu, karena apa yang disampaikan nanti kepada publik itu sekarang sifatnya adalah convergence ya, multimedia kan begitu. Pertanyaan yang ketiga ya Pak. Ya. Menurut Bapak nih, konvergensi media itu membuat negara kita semakin berkembang atau justru menjadi suatu ancaman buat kita? Ya pada dasarnya sih bisa kemudian ya berkembang ya gitu ya. Berkembang itu dalam arti yang pertama, media itu mau tidak mau kan dia harus ini ya, harus meningkatkan lah kemampuan teknologinya gitu ya. Wajib. Itu artinya apa? Ya kalau dulu internetnya mungkin cuman kilobyte, sekarang sudah bisa megabyte. Dulu masih 1G, 2G, sekarang sudah menuju 5G. Ya apa artinya kan bandwidth-nya makin besar ya. Makin mudah tuh mengirim foto, video dan sebagainya secara cepat. Nah, maka itu juga menjadi kesempatan peluang sebenarnya. Orang bisa bikin media, dia tidak lagi hanya menampilkan teks, tapi juga menampilkan visual dan audiovisual seperti itu. Jadi ini sebuah peluang sih menurut saya seperti itu ya gitu. Nah, menjadi ancaman ya tentu kalau kemudian perkembangan teknologi ini tidak dijawab dengan baik, gitu. Kekeh misalnya masih ngotot, enggak, saya atau media kami hanya akan memproduksi teks saja. Ya sudah, nggak bakal jalan. Ya, sementara perkembangan teknologinya memungkinkan gitu. Ya, penggunanya juga, konsumen medianya juga akan terjadi pergeseran. Mungkin yang tadinya dia menggunakan hanya teks saja, tapi karena dia sekarang punya akses internetnya besar gitu ya, mudah, dia bisa mengakses video, maka dia juga akan beralih ke situ. Gitu. Jadi ya satu sisi peluang, tapi satu sisi juga menjadi ancaman kalau kemudian medianya tidak bersiap gitu ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, tantangan yang dihadapi Bapak sebagai jurnalis itu dengan adanya konvergensi media itu apa ya Pak? Ya, tantangan yang paling pertama itu adalah menyiapkan diri gitu ya, bahwa konsep berpikirnya jadi jurnalis sekarang itu adalah output itu bukan lagi satu jenis konten gitu. Itu tadi tuh kita nggak bisa lagi turun ke lapangan terus ya bersikukuh bahwa saya outputnya, saya ini wartawan foto, ya udah urusan saya cuma motret doang. Nggak bisa lagi seperti itu ya. Maka seorang jurnalis juga harus kemudian meningkatkan kemampuannya. Misalnya dia kameramen misalnya, tapi dia tidak bisa lagi berpikir bahwa kerjaan saya ini hanya foto atau merekam gambar saja. Gitu. Dia juga harus punya kemampuan menulis gitu. Kenapa? Karena outputnya nanti itu bisa menggabungkan antara teks, visual dan audiovisual seperti itu. Jadi tantangannya adalah yang menyiapkan diri seperti itu. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah ya teknologinya gitu ya, teknologinya. Nah, internetnya kan sudah mulai bagus gitu. Maka kemudian teknologi yang diberikan kepada si jurnalis untuk meliput juga harus makin bagus. Gitu, disimbangi ya. Iya, disimbangin gitu. Oh, ini kenapa videonya kok nggak tajam gambarnya? Ya, ngerekamnya pakai kamera yang pikselnya rendah misalnya. Tapi mau multimedia gitu, mau menghasilkan konten multimedia kan nggak bisa juga gitu. Penonton, audiensnya juga pasti kecewa kan gitu ya. Jadi teknologi harus dijawab juga oleh media yang bersangkutan gitu, bahwa ya kami harus dibekali juga dengan peralatan yang memang memadai seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, dampak konvergensi media terhadap kualitas jurnalisme itu apa Pak? Ya, kayaknya untuk perkembangan dari atau dampak dari konvergensi ini adalah
Yang pertama, si jurnalis itu ya dia apa ya? Dia itu harus berpikir banyak hal gitu ya. Dalam artian ya itu tadi kan, karena outputnya akan banyak gitu ya. Dia harus tahu dulu ini outputnya mau jadi apa gitu. Kalau outputnya mau jadi audio video atau audio visual gitu ya, maka tentu pada saat di lapangan keterampilan merekam gambar itu menjadi hal yang utama gitu ya. Tuh, nah ketika dia misalnya basicnya adalah wartawan misalnya untuk menulis, maka ya dia harus punya skill kan untuk ke situ tuh, untuk apa merekam audio visual seperti itu ya. Nah, jadi memang dampaknya adalah kepada jurnalis tentu adalah dia harus belajar hal yang mungkin tadinya itu dikuasai oleh jurnalis lain gitu. Hampir bisa dibilang sih ya dengan konvergensi jurnalis itu ya apa dituntut multitasking emang gitu kan, bahwa dia harus bisa melakukan peliputan untuk audio, visual, audio visual, bahkan teks seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda terkait adanya konvergensi media ini? Ya, yang pasti adalah konvergensi ini tidak bisa dihindari ya, karena seiring dengan perkembangan teknologi atau perkembangan internet seperti itu ya. Ya hampir sekarang semua aspek itu kan sudah digital ya, sudah internet lah seperti itu. Ya kalau balik mundur ke zaman analog, saya rasa juga ya nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya, nggak bisa juga. Nggak bisa juga kan gitu, karena zaman memang sudah majunya kan ke arahnya adalah digital. Ya. Maka ya memang kemudian buat anak muda, generasi muda ya harus belajar, harus beradaptasi begitu, bahwa untuk menjadi jurnalis gitu ya, atau menyampaikan informasi kepada publik itu memang tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis konten. Tuh ya. Nah ini kan harus belajar gitu ya, gimana mengemas konten secara teks, secara visual, secara audiovisual seperti itu, sehingga kemampuan untuk bisa menyampaikan dalam beragam konten ini itu bisa dimiliki oleh seorang generasi muda. Seperti itu sih tantangannya ya. Mungkin last question nih Pak. Ya. Dan terakhir, mohon berikan suatu saran terhadap masyarakat Indonesia terkait adanya konvergensi media nih Pak. Baik, konvergensi ini konvergensi media ini sesuatu yang memang kemudian tidak bisa dihindari ya gitu. Nah di tengah kemudian produksi konten yang cukup banyak dan variatif ya, mulai dari audio visual dan sebagainya seperti itu, maka potensi munculnya misalnya informasi yang palsu, informasi yang salah, hoax, disinformasi itu pasti akan besar ya, potensinya besar gitu. Maka kemudian konvergensi ini harus dijawab juga dengan kemampuan atau pengetahuan tentang literasi media, literasi informasi, literasi digital seperti itu ya, agar kita kemudian bisa memilih dan memilah mana informasi yang benar dan tepat seperti itu ya. Jangan sampai kemudian karena banyak nih informasi yang beredar gitu ya, kita tidak bisa lagi memfilter mana yang benar, mana yang salah gitu, mana yang palsu, mana yang asli seperti itu, sehingga akhirnya semua informasi kita telan mentah-mentah. Nah ini yang perlu kemudian disikapi gitu, dengan bahwa informasi yang beredar memang banyak dan beragam variatifnya, tapi bukan berarti semuanya harus telan begitu aja, harus ada filterisasi gitu. Oke, sekian teman-teman semua, begitulah jelasnya pembahasan kita tentang konvergensi media. Ditunggu lagi nanti next konten kita.